Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi syarrafal wujud bi Muhammadanil mahmud wastafahu fakana khairan mab'utsin wa khairan maulud. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mu'minin wa zumratal muslimin ayuhal khudur rahimakumullah. Indah sekali pertemuan pada malam yang ke-11 ini. Ini versi Nahdlatul Ulama Al-Wasliyah pemerintah. Ternyata malam ini merupakan malam ke-12. Saudara kita dari golongan Muhammadiyah dan juga yang tinggal di Goa, si Gondrong. Dan malam ini merupakan malam ke-13. Luar biasa saudara kita yang ada di Padang, Tarekat Naqsyabandiyah. Boleh jadi malam ini sudah ada malam ke-14. Kalau ada bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi golongan Muhammadong. Semoga saja kita semua yang berada di masjid ini nazalat alaihimus sakinah, kita diberikan ketenangan lahir dan batin, amin Pak. Sebelum akhir Ramadan semuanya diampuni dosa-dosa kita, amin ya rabbal. Mumpung ini bulan mustajabah, bagi yang punya utang piutang semoga Allah memudahkan untuk melunasi semua utang-utangnya, amin Pak. Yang besar aminnya, pasti banyak utangnya. Saya melihat ini banyak anak muda, pemuda-pemudi kita juga doakan semoga Allah mempertemukan cepat jodohnya. Bagi bapak-bapak yang sudah menikah boleh nambah lagi. Ini amin semua ini. Alhamdulillah. Baru saja kita menunaikan sholat isya Pak. Ternyata tidak sama perolehan amal yang kita peroleh malam ini. Kita selalu berdasar dengan dalil. Kalau ada penceramah kurang dalilnya, Pak Bura-Bura. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut setiap umatku yang pergi sholat di masjid, sholat berjamaah di masjid, tidak sama perolehan amalnya. Contohnya Bapak sekalian, kita urai. Mana mungkin sama pahalanya orang yang cepat datang ke sini, boleh jadi sudah siap, sudah standby sholat maghrib, dalam artian untuk melanjutkan sholat isya, dengan yang terlambat. Kira-kira sama nggak pahalanya Pak? Hei, dia jangan bati-bati Kak. Kata Nabi, innar rajula la yansarifu illa ma kataballahu lahu usyruha wa tuth'uha wa thumunuha hatta nisfuha. Umatku yang pergi sholat berjamaah di masjid tidak sama perolehan amalnya. Kadang-kadang ada yang mendapat 1/10, 1/9, 1/8, 1/2, bahkan ada yang mendapat kanjoli. Nah, tahu kanjoli? Ini bahasa Sidra Pak. Saya orang Tanduk Tidung, Yeromege Tidung. Karena ada juga kampung di Pindrang namanya Ulu Tidung. Lopon atau Tidung Yeriulu. Saya tidak tahu di mana Tai Tidung. Hadirin sekalian, kenapa bisa beda-beda pahalanya? Inilah yang akan kita kupas kurang lebih 3 jam 27 menit. Alhamdulillah. Mana mungkin sama pahalanya kata Nabi. Umatku khusus laki-laki nih, khairus sufufir rijali, seindah-indah sapnya umatku laki-laki, awwaluha, yaitu berada di posisi sebelah depan. Wa syarruha, sejelek-jelek sapnya laki-laki, yaitu akhiruha, yaitu kanjoli. Bisa dibayangkan ini Pak, Nabi bilang
berbeda dengan perempuan. Wa khairu sufufin nisa'i, seindah-indah sapnya kaum perempuan. Akhiruha, yaitu paling belakang. Wa syarruha, sejelek-jelek sapnya perempuan. Awaluha, yang paling pertama. Nabi bilang. Makanya seandainya itu diperlihatkan amalnya Pak, kata Nabi, khusus sap yang paling terdepan. Nasi gajahnya tahu, orang itu membawa pedang. Seandainya diperlihatkan. Para sahabat-sahabat waktu itu bersiap-siap untuk sholat duhur Pak. Mulai jam 8 pagi. Bisa dibayangkan. Kalau berbeda kita seandainya jam 8 pagi siap-siap pergi sholat duhur. Aidena cuma baru beroncong. Luar biasa Pak ini. Makanya kalau mau beramal, beribadah, meraih amal sebanyak-banyaknya, jangan setengah-setengah. Orang yang pergi ke masjid ini memang semuanya juara. Baik yang berada di posisi terdepan maupun di belakang. Tapi ada namanya juara 1, juara 2, juara 3. Yang paling terindah juara berapa Pak? Nah ini aja nah betul-betul. Tentu juara 1 kan. 2, mana mungkin sama pahalanya umatku. Nah ini bagus Pak nih. Di samping di posisi terdepan, sab yang paling terindah kata Nabi itu adalah di posisi sebelah kanan sana. Halo Pak, halo sebelah kanan. Ada di Nasa, Pak Darwi, Sulaiman. Bayangkan sebelah kanan. Apa dalilnya Ustaz? Wah luar biasa nih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna fil yamini. Ternyata Allah dan malaikatnya selalu berselawat kepada hambanya berada di posisi sebelah kanan. Luar biasa Pak. Tapi jangan juga besok-besok semuanya sebelah kanan. Wah terbalik ini. Maksudnya itu Pak, bisa melihat kemari. Kalau sab terdepan itu full, terus kita mau masbuk, kan paling di tengah kan. Terus kita masuk karena kosong kiri, kosong kanan. Itulah isyarat Nabi. Usahakan ambil posisi kanan. Belum diperlihatkan pahalanya Pak. Sami'na wa ata'na, silakan saja dengar dan taati. Nanti suatu saat akan dibongkar semuanya. Mana mungkin sama pahalanya. Orang yang pergi sholat khusyuk dengan tidak khusyuk, sama enggak pahalanya Pak? Nah ini dia jangan betul-betul. Tes dulu, tes suara dulu. Bu, oh tidak terdengar di belakang dia. Tes kolesterol, gula darah. Bu, oh tidak dengar ya. Coba biasanya suaranya laki-laki paling besar. Bu, Bu, setuju poligami? Nah tidak. Kalau bapak-bapak, Pak, setuju poligami? Wah ini bahaya ini. Bu, kalau suami poligami, ibu poliganti. Lanjut. Mana mungkin sama pahalanya kata Nabi. Mana saya tanya dulu nih sebelum saya baca hadis. Orang yang pergi ke masjid, Sultan Alauddin ya. Mana banyak pahalanya Pak yang jalan kaki dengan naik motor? Hampir semua jumhur ulama berkata jalan kaki. Hadisnya kita selalu berdasar dengan hadis. Al-abadu fa'abad minal masjid a'zomu ajra. Sungguh beruntunglah orang yang berjalan kaki Pak. Karena setiap langkah kakimu itu diperhitungkan. Setiap ayunan kaki kananmu bertambah pahala-pahala. Setiap goyangan kaki kirimu dikurangi dosa-dosa. Semakin banyak langkah ke masjid, semakin banyak perolehan amal. Masya Allah. Sahabat-sahabat itu berbondong-bondong datang kepada Nabi. Minta izin, ya Rasul, saya minta izin mau kak pindahkan rumahku jarak jauh. Bayangkan Pak, mau dipindahkan rumahnya jarak jauh. Makanya beruntunglah orang pergi ke Masjid Sultan Alauddin, di mana langkah kakinya itu semakin banyak.
Salah seorang sahabat kebetulan berdekatan rumahnya dengan masjid, hanya 1 langkah 2 langkah masuk di dalam masjid, pucat. Akhirnya dia akal-akali supaya banyak langkahnya ke masjid. Sebelum masuk masjid terpaksa jalan di tempat dulu. Luar biasa, Pak. Bagaimana kalau naik motor, Ustaz? Menurut jumhur ulama yang dihitung itu putaran bannya, Pak. Beruntunglah orang pergi sholat di Masjid Sultan Alauddin, banyak sekali putaran bannya. Bagi pemilik motor besar sekali peleknya. Tukar ban sepatu roda. Hadirin sekalian, tapi tidak semuanya juga mendulang pahala, Bapak sekalian. Ada yang ke masjid itu mendulang dosa besar, 400 Pak dosa dalam masjid. Kalau tidak keberatan, saya mau 1. Saya mau kupas 1, tidak apa-apa, Pak. Karena tadi itu dikasih 15 menit saja oleh Bapak. Ya silakan demo Bapak kalau. Tidak apa-apa, Pak, ini sudah lewat nih. Tidak apa-apa, 1 saja. Oke, tambah-tambah sembelu. Dosa besar ada orang pergi ke masjid, Pak. Dosa besar. Yang mana dosa besar itu sebenarnya kita sudah sering dengar. Yaitu ketika orang sholat, justru orang itu lewat di depannya nih. Semuanya kita bilang tidak boleh kan? Tahu nggak ancaman Nabi? Ancaman Nabi yang kita mau tahu. Kalau yang tidak boleh sering kita tahu. Apa ancaman Nabi? Luar biasa gitu. Lau ya'lamul marru baina yadail musolli madza alaihi minal ismi. Seandainya kalian tahu betapa besar dosanya orang yang lewat di depannya orang yang sementara sholat. Lakana ayyakifa arba'ina khairallah. Seandainya kalian itu mengurung diri 40 tahun. Ini 40 di sini banyak jumhur ulama berkata 40 tahun. Kalian itu mengurung diri, kata Nabi, khairullah, lebih baik daripada sekali lewat di depannya orang yang sementara sholat. Luar biasa, Pak. Banyaknya orang malu tak luta. Apa bahasa Indonesianya ini malu tak luta? Ada yang tahu malu tak luta? Oh iya, bahasa Indonesianya malu tak luta. Malu tak luta. Luar biasa, Pak, ini. Makanya jangan coba-coba. Makanya Nabi bersabda, la tusolli illa ila sutratin. Jangan sholat kalau bukan di depannya sutra. Ada nggak sutra di sini? Sutra itu biar bukan sutra yang dibikin-bikin itu, biar songkok, Pak. Kalau perempuan itu tas. Nabi dulu waktu itu menggunakan anak panah ditancap atau pedang. Kan tidak mungkin besok bawa semua ke Kalewang pergi ditancap, tidak mungkin. Nah, luar biasa. Makanya Nabi bersabda bagi orang yang mau lewat, fala yada ahadan, jangan persilahkan orang lewat ketika kalian itu sementara sholat. Bagaimana caranya? Begitu orang mau lewat, Pak, halang, bentangkan tangan. Tapi pernah begini, Pak, ada orang mau lewat, nah bentangkan di tangan, dia tidak paham, dia juga tidak paham. Akhirnya mau lewat, najai bersalamang. Begitu 2 kali orang mau lewat, kencangkan. 3 kali mau lewat. Pas orang itu lewat, kata Nabi, fa innahul qarin, sesungguhnya orang itu sudah kemasukan setan. Barulah kita sadar, Pak, ternyata itu setan di dalam Masjid Sultan Alauddin. Tidak ada setan di tempat yang buruk itu. Tidak ada setan di tempat minuman-minuman keras. Tidak ada setan di tempat perjudian. Tidak ada setan di tempat wanita tunasusila. Kenapa tidak ada setan di situ? Karena di sana sudah jadi setan semua. Luar biasa, Pak, ini. Itulah sebabnya, Bapak sekalian, khusus Jumat ada hadisnya, Bapak sekalian. Man takhattar riqaban nasi fi yaumil jum'ah.
Barang siapa yang melangkahi pundak-pundak ketika orang sujud di hari Jumat, siapkan orang itu membangun jalan tol masuk ke neraka. Luar biasa, Pak. Bagaimana di Mekah? Wah, di Mekah, Pak, saya tinggal lama dulu di Mekah. Saya 96 di Kairo, 97-98, lalu hijrah di Madinah 12 tahun. Sebelum PNS waktu itu. Sering melihat setiap tahun membantu pemerintah Indonesia membimbing haji 24 tahun. Saya melihat, Pak, justru kita sujud, orang itu bahkan menendang kita punya kepala. Kenapa mereka itu? Sebenarnya mereka tidak tahu ilmunya. Seandainya dia tahu ancaman, Pak, biar digaji. Makanya jangan juga salahkan semua orang yang lewat, Pak. Tidak juga. Ini juga orang yang sholat salah. Kenapa memang sholat di depannya pintu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit.